Kita move on menuju ke arah match yang kedua, Erangel yang sekali lagi akan dibawakan oleh Windy dan juga Bro Pasta. Erangel akan menjadi map yang kedua, the OG map di PUBG Mobile. Sampai belepotan gue saking excitednya, saking semangatnya untuk melihat perjalanan ke MGC. Buat yang lagi nonton, jangan lupa dikasih spam hashtag Indopride, hashtag Gaspol, dan juga hashtag AlterChamp. Sekarang juga berikan dukungan terbaik kalian di kolom live chat. Tidak usah menghina, tidak usah ngata-ngatain. Kalau masih begitu kira-kira, ya nggak boleh. Masing-masing belum memiliki weapon sama sekali, tapi ada hand knife yang ternyata dimiliki oleh seorang Sitting kali ini. Untungnya tadi luka demi luka yang dia berikan untuk player tim Alter Ego tidak sampai menumbangkan seorang Alpha, dan akhirnya Cryptin yang berhasil bisa mendapatkan orang pertama dari tim Thunder Talk. Dan ini berbeda dengan Rondo, berarti Thunder Talk sudah mutlak mereka kehilangan satu player mereka untuk di awal pertandingan karena memang mereka menantang tim Alter Ego untuk di awal hari ini. Dan masih oleh Alter Ego yang tentunya akan sangat mempermudah rotasi dari Alter Ego itu sendiri. Tapi berdasarkan map stream, bocoran yang bisa gue berikan sekarang adalah ada pergerakan dari tim lain di sekitaran Novo. Itu adalah pergerakan dari tim Kara yang sudah mengirimkan CEO mereka untuk mereka menuju ke arah tim Alter Ego, dan memiliki plus dan juga minusnya sendiri. Tapi untungnya plus yang pertama bagi tim Alter Ego, Rosemary nggak terpick off sama sekali. Jadi kita bisa sedikit melanjutkan pembicaraan untuk Vampire-nya. Untuk Vampire sendiri, mereka memiliki plus minusnya. Untuk mereka tidak bermain di The Gauntlet, tidak bermain di group stage juga. Mungkin dari beberapa tim mereka belum bisa mempelajari dengan detail ya untuk playstyle-nya dari Vampire itu sendiri, kelemahannya mereka seperti apa di PMGC. Jadi masih bisa menghadirkan ada tembakan untuk iseng-iseng ngenokin dengan tujuan utama kayak ngezoning out supaya Thunder Talk nggak gerak ke arahnya AE. Ada jenis-jenis tembakan-tembakan dengan tujuan yang lain. Nah, kalau tadi sih menurut gua kayak iseng-iseng berhadiah sekalian ngezoning out Thunder Talk biar nggak masuk. Cuman kalau di komennya kayak dikomenin Rosemary nyabun sih, Abang Reski skillnya kayaknya udah setinggi apa tuh. Waduh. Satu player saja sudah akan menjadi pembeda yang cukup terasa ya. Apalagi sampai kehilangan 3 player sekaligus untuk di Erangel-nya, untuk E-Arena. Sangat disayangkan, tinggal satu yang terakhir, NC2 sebagai the last man standing E-Arena di stage yang pertama. Dan ini akan menjadi perjalanan panjang pastinya bagi tim E-Arena. Mungkin yang pertama yang diharapkan adalah placement point bagi E-Arena untuk di game yang kedua. Karena dengan satu player tentu tidak banyak yang bisa dilakukan oleh E-Arena. Berbeda halnya dengan tim Vampire yang masih prima mereka dengan 4 playernya kali ini. Coba untuk bisa memberikan damage yang masuk ke dalam armor dari player tim Regnum Kara Esports kali ini. Silas yang tadi nampaknya menjadi target bagi satu player tim Vampire. Untungnya hanya ada trading damage satu sama lain, belum sampai adanya knockdown yang terjadi, yang membuat mereka pincang menuju ke arah late game seperti yang dilakukan atau terjadi di kubu dari The Xavier. Kali ini zigzag yang mereka lakukan supaya tidak tertembak dari bagian belakang, tapi ULF ada di bagian kanan dari ujung jembatan. Levis berhasil gaspol, tidak ada korban jiwa di tengah perjalanan dari tim The Xavier. Kali ini Scarface juga memberikan tekanan dari bagian belakang. Bang, dia tembak apa kagak? Dari tadi Mr. Moban terus, tapi Eren di atas bukit mengincar pemain dari The Xavier yang lolos dari arah jembatan, dan Eren bisa mendapatkan satu peracin tumbang. Begitu saja poin pertama untuk pula juga untuk tim Flash yang sekarang nampaknya mereka pun juga bersinggungan dengan tim Kara, dan bahkan Lewis headshot didapatkan, Zeusnya down, dan langsung dikonfirm lagi poin eliminasinya bagi tim Kara, dan digenapkan poin eliminasi mereka. In total 2 poin eliminasi sudah didapatkan oleh Kara dan Flash. Ini nampaknya untuk fight early yang diunggulkan bagi tim Flash yang kita lihat mungkin dari babak sebelumnya The Gauntlet dari group stage yang mereka kuat untuk fight early-nya. Tapi kali ini nampaknya mereka kesulitan karena posisi yang sangat tidak nyaman ternyata juga harus menimpa mereka dari rotasinya yang pun terpick off. Dan sekarang Mad Bulls pun tertangkap 1, tertangkap 2. DRX mendapatkan 2 mangsa sekaligus bagi tim Mad Bulls. Alright, Mad Bulls yang sudah mulai kocar-kacir karena ada satu lock angle dari tim DRX. Hyun Bin tadi yang bisa memberikan press ke arah rekan-rekan dari Mad Bulls. Tulika masih ada God, ada juga tim DX yang sudah mengamankan seperempat dari zona.
Ya, dan juga split tampaknya sukses dilakukan oleh tim Alter Ego ya untuk pembagian vision yang mereka dan juga angle-nya masing-masing. Dan sekarang kita masih fokus untuk melihat kepadatan yang masih terjadi untuk di bagian jembatan sebelah kirinya saat ini. Kita akan melihat kembali Flash the last man standing ataupun nampaknya dari satu player tim Flash pun tertangkap. Mereka masih ada satu yang tersisa di bagian belakang, tapi ternyata gangguan pun juga datang dari bagian perbukitan. Aaron Sevens mendapatkan satu punggawa tim DRX kali ini. Nampaknya dipatahkan untuk kemerdekaan dari tim DRX. Satu punggawa mereka yang benar-benar nyaman dari jembatan sedari awal pun di take down dengan sangat mudahnya oleh satu player tim Wolf. Dan dari kedua player ini sudah saling mengetahui posisi satu sama lain dan catch pun dari Alpha 7 Obscure yang berhasil tumbangkan dan menjadi poin untuk tim Flash. Poin pertama. Dan Flash tinggal sendiri, dia masih di arah Blue Zone. Mau bergerak kemana kira-kira Flash untuk pergerakan mereka berikutnya? Karena sekarang stage ketiga pun akan segera tertutup sempurna. Blue Zone yang sudah semakin bergerak untuk menutup dan menimbulkan stage yang baru atau zona yang baru. Win Gaspol melalui jembatan sebelah kanan. Tidak ada pemain-pemain lain di area jembatan ini. Dan masih bisa melakukan looting, mengganti mobil dengan yang lebih bagus. Ya, ini bisa dibilang lebih bagusnya adalah armornya masih strong gitu. Kalau mobil Win sebelumnya kan udah mulai berasap, akan sangat beresiko. Tapi ini resiko juga untuk Alpha 7 yang bergerak melewati Kara, di mana Marso bisa mendapatkan satu harusnya lebih CEO atau CEO yang bisa mendapatkan pemain-pemain dari Alpha 7. Tapi ada counter yang berhasil dilakukan juga oleh Alpha 7 mendapatkan Okjan beberapa pertukaran pemain dari tim Kara. Tapi setup dari Kara masih terlalu rapi untuk dirontokkan dengan cepat bagi tim Alpha 7 sambil mengintip pergerakan di arah jembatan. Mad Bulls masih ada flip dan sebuah trigger disiplin dari flip yang akhirnya kelihatan menerima timing fire dari bagian sebelah kiri. Ternyata Regnum Karya yang memberikan tembakan menuju ke arah tim Mad Bulls. Flip posisinya mudah saja untuk eliminasi sudah diamankan oleh tim Wolf. Ini dia Wolf yang sudah berhasil mendapatkan 5 elimination. Tapi jembatan masih akan menjadi saksi siapakah tim yang selamat dari jembatan ini. Ada Regnum Karya dan juga tim D plus Kia, di mana granat dari Loxi begitu on point. Favian tumbang granat dari Nolbu, masih belum bisa mendapatkan Loxi. Belum ada trade knock yang dikirimkan oleh Deka menuju ke arah Regnum. Kali ini Nolbu bergerak beriringan dengan Blue Zone yang semakin menutup, bergerak menghimpit zona yang keempat. Dua pemain dari Regnum Karya masih tertinggal di bagian belakang. Bahkan Chips ditugaskan menjadi Watchtower, menjadi penjegal untuk menghentikan pergerakan dari Regnum pun gagal. Tapi Nolbu melihat dan berhasil mendapatkan vision tersebut. Harusnya akan selesai untuk battle di area jembatan yang ternyata masih ada DRX yang mengganggu dari tepi pantai. Betul, dan Arena pun juga untuk the last man standing-nya tidak bisa bertahan, langsung dipulangkan juga. Tinggal 11 tim teratas kali ini, dan Rico Infinity pun nampaknya juga sudah mulai menapaki kaki mereka untuk semakin mendekatkan lagi dengan satu demi satu player tim Kara yang sudah mulai masuk ke dalam scope kali 4 dari seorang Amori kali ini. Dilihat pergerakannya, informasi pun juga nampaknya sudah mulai masuk secara valid untuk ke player dari tim Rico Infinity. Dan kita akan melihat inisiasi lanjut seperti apa yang akan coba dilakukan. Dan nampaknya mereka benar-benar komit untuk langsung mencari lebih dalam lagi, menusuk lebih dalam lagi ke posisi dari tim Kara. Tapi Poser agak sedikit mundur untuk temponya. Dia akan coba mengamankan bagian compound yang di belakang, dan tepat di seberang area compound yang sudah didapatkan oleh seorang Poser. Juga ada satu tim lagi yang sudah mulai ready melihat juga tentang pergerakan tim Kara, yaitu tim The Xavier yang dekat juga oleh tim Alter. Zonanya menuju ke arah mana? Alter Ego masuk ke dalam zona yang kelima. Pertanyaannya, apakah Kara ataukah Rico? Itu dia yang akan tabrak dari Kara. Dan juga gerak-gerik dari Xavier menentukan lawan mana yang kayaknya bakal dipilih oleh DRX. Tapi Wolf di bagian lain juga bisa memotong pergerakan dari tim Vampire, di mana Red Bull tidak diberikan kesempatan untuk diri. Ini dari tadi untuk split yang dilakukan oleh Cat sih benar-benar repotin banyak banget tim ya. Dia sering kali memisahkan diri untuk satu orang playernya. Dapetin kembali untuk momentumnya, dapetin Vampire, dapetin tim-tim yang perang di bagian sisi jembatannya. Dan kali ini nampaknya dengan adanya inisiasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh seorang Catch, langsung di follow up dengan cepat juga untuk player lainnya dari tim Ulf. Dan Scarface pun juga sudah mulai masuk ke dalam posisi yang masuk dalam penglihatan seorang Toniki, tapi masih tertutup untuk angle shotnya. Sedangkan nampaknya predict shot yang hampir mendapatkan kembali tumbangan poin selanjutnya dan akan
dengan sangat matang. 3, 2, 1 dan nampaknya masih Wah, belum bisa gila. mendapatkan korban selanjutnya. Malahan granat Lazarus yang lebih tepat sasaran untuk mendapatkan satu ending ke satu player tim Wolf. Tapi gila banget sih cara main Vampire. Mereka berani bertahan di arah wall smoke yang mereka buat dengan area yang begitu open, dengan split yang lagi coba untuk mereka mainkan untuk bisa memberikan counter. Sementara Xavier, gila cara main mereka benar-benar super defensif, atau dalam tanda kurung bahasa Indonesia ngenduk, dengan cara permainan mereka yang masih sama, belum keluar dari compound mereka, mempertahankan dengan sangat jelas, dengan sangat ngotot supaya compound mereka tidak retake oleh tim lawan. Kara pun masih belum berani loh buat tabrak menuju ke arah DX. Mereka hanya bersabar menunggu momentum, dan mungkin mereka bakal bergerakan beriringan dengan zona juga. Dengan smoke-smoke yang mereka punya, tapi Vampire bakal tabrak menuju ke arah depan sana. Ulf coba untuk dihentikan dan berhasil. Lazarus mendapatkan pemain dari Ulf, dan rata sudah retake area berhasil dilakukan oleh Vampire tanpa adanya korban jiwa. Dan selesai sudah ya untuk bagian sistem eliminasinya Flash untuk masuk ke dalam player tim RA. Tapi APG sudah mulai aktif di stage yang ke-6, mendapatkan kembali poin eliminasi mereka. Tapi hati-hati, jangan terlalu terbuka untuk posisinya, karena pun banyak sekali mata-mata yang juga melihat ke kondisi mereka saat ini. Dan kita akan pantau kembali untuk posisi lainnya. Dan ini semakin terdesak. Sulit. Apa yang bisa dilakukan? Marso pun juga nampaknya majuin memang untuk hovercraftnya, tapi dia turun, dia keluar pun dengan mudahnya pun di pick up sampai akhirnya Alter Ego berhasil bisa mendapatkan satu ending kembali, dan bahkan tidak hanya 1-2 poin eliminasi didapatkan oleh tim Alter Ego di momentum yang tepat sampai akhirnya Kara selesai dipulangkan di eliminasi di hashtag yang ke-6 dengan 4 poin eliminasi. Sebuah lock angle dan kontrol yang begitu bagus dari Alpha untuk Alter Ego, supaya knockdown yang dia dapatkan tidak tercuri oleh tim The Xavier. Bahkan Snape bisa mendapatkan Nadeti. Dex hanya menyisakan 2 pemain saja, dan Alter Ego sudah mendapatkan 5 confirm elimination. Bahkan Krypton juga bisa mengamati pergerakan dari Rico Infinity, tapi Amori bisa mendapatkan Snape. Threat knock terjadi antara Rico dan juga Alter Ego. Harusnya masih ada revive yang bisa dilakukan oleh Doc. Ditugaskan seorang diri untuk menghentikan dan memantau pergerakan dari Rico Infinity, tapi regroup sudah berhasil dilakukan. Kali ini kita lihat bakal ada battle yang terjadi antara Alpha Gaming dan juga Rico Infinity, di mana Amori sudah mulai naik menuju ke atas, dan It's Seven akan memberikan follow up datang dari bagian belakang, tapi It's Seven mundur begitu melihat ramainya pemain-pemain dari Alpha Gaming. Tapi masih ngotot sepertinya Rico untuk naik ke atas menggali informasi. Satu buah util dimainkan, dilemparkan ke arah bawah dengan adanya Free Fire yang dilakukan. Tembakan datang dari bagian belakang, namun masih belum bisa mendapatkan pemain dari Rico Infinity. Masih ada backup fire, tapi Xiao ngotot untuk bisa mendapatkan confirm elimination. Zona akan menjadi penentu untuk last dance kit. Kan pun juga sudah terisi oleh 2 tim Southeast Asia untuk The Xavier dan juga untuk tim Alter Ego yang lainnya bermain di bagian sisi terbuka, dan hanya Tyrion yang bisa mereka mainkan. Dan ini pun juga ada tergantung dengan utility, dengan fortingan nantinya vehicle-nya mereka. Kita akan melihat bagaimana tim-tim lain yang tidak memiliki untuk tempat-tempat persembunyian selanjutnya pun juga bisa bertahan. Dan sekarang kita akan melihat dari tim Vampire yang masih mencoba dengan utility-nya mereka, seperti halnya pun yang juga dilakukan oleh tim APG untuk mendapatkan poin eliminasi tanpa harus membuka badan mereka lebih lanjut lagi. Tapi berapa banyak utility yang tersisa yang masih mereka miliki saat ini, dan Refus masih ada 4 nades, masih bisa dia maksimalkan memang, tapi nampaknya dengan informasi yang belum pasti didapatkan, agak sulit ya bagi tim APG untuk mendapatkan poin eliminasi dengan lemparan nades-nya untuk tim Vampire. Dan sekarang nampaknya mereka memalingkan visionnya yang sebelumnya melihat ke Vampire, kali ini melihat ke pergerakan dari tim R8 yang sama-sama belum masuk ke dalam zona, dan bahkan R8 yang paling jauh jarak mereka untuk bisa. Tapi Amori berhasil mendapatkan satu player dan langsung di-push. Tapi tenang, ada Ravus yang ternyata masih bisa mendapatkan backup-nya, dan sampai akhirnya dari tim R8 didapatkan 2 playernya. Satu yang terakhir Amori kali ini pun nampaknya terlockdown juga kondisinya, dan sampai akhirnya selesai sudah nampaknya R8 ditaklukkan, dikalahkan dan juga dipulangkan oleh APG. Rico mati lampu, dan lagi-lagi 2 wakil dari Southeast Asia masuk menuju ke arah late game di game yang kedua. Alter Ego bahkan 3 tim dari Southeast Asia yang masih bertahan sampai menuju ke arah late game. Ada Vampire, Alter Ego dan juga Xavier dengan 1 imposter yaitu Alpha Gaming.
Masih berempat memang Alpha Gaming, tapi Alter Ego juga masih berempat. Yang pincang adalah The Xavier yang hanya menyisakan 2 anggota mereka. Ziol masih mencari informasi keberadaan dari pemain-pemain Vampire yang ada di bagian atas. Lazarus sudah mulai terkikis darahnya. Harus segera melakukan boosting ataupun healing supaya darahnya bisa penuh kembali. Tapi Alter Ego, Zona mulai meninggalkan compound mereka. Refus sudah mulai melakukan sebuah screening. Yang harus diwaspadai adalah granat Refus jangan sampai mendapatkan knockdown ke arah pemain dari Alter Ego. Karena gue curiga ini adalah knock rush yang akan dilakukan oleh Alpha Gaming kalau mereka bisa mendapatkan terlebih dahulu knock ke arah pemain dari Alter Ego. Mila atau Meula yang masih memberikan visionnya dan menggali informasi menuju ke arah pemain dari Alpha Gaming. Double pick akan coba untuk mereka mainkan dengan double pick tipis karena pemain dari Alpha Gaming. Doc yang coba dikejar dengan Top juga yang gancet di ujung dari vision pemain Vampire, tapi Top bisa mendapatkan Tony K terlebih dahulu. Split yang gagal dimaksimalkan oleh Vampire untuk mendapatkan knockdown karena Alpha Gaming membuat mereka harus menyisakan 2 pemain saja untuk sejauh ini. Alter Ego masih belum join menjadi third party. Mereka bersabar menunggu kelengahan-kelengahan dari tim lawan yang ada di depan mereka. Ya, sini tinggal bergantung pada momentum yang masing-masing tim coba dapatkan satu sama lain. Mereka pun juga sudah dalam kondisi yang sangat amat terdesak. Dan sekarang Alter Ego nampaknya menghujani granat dari posisinya tim The Xavier yang sudah mulai semakin dipepet juga dengan Zona yang sudah mulai memakan HP bar-nya mereka. Dan kali ini nampaknya dari seorang Virginia pun juga down. Dan Levi's yang terakhir pun juga masih bertahan. Harusnya Alter Ego bisa mendapatkan orang terakhir dari tim The Xavier dengan lemparan Nexia, dengan lemparan utility-nya, dan udah gak ada smoke, dan akhirnya didapatkan. Dan akhirnya confirm point eliminasi didapatkan oleh tim Alter Ego. Dan ini dia final blow-nya antara APG berhadapan dengan tim Alter Ego di top 2 di grup yang kali ini. Aduh, jujur agak berat buat Alter Ego. Kenapa gue bilang berat? Karena mereka ada di bagian ujung dari zona yang ke-9. Mereka bakal tergerus zona terlebih dahulu dibandingkan pergerakan dari APG yang saat ini udah ada di bagian center dari circle-nya dengan Split yang sedang mereka mainkan. Snape bergerak mundur ke belakang, tapi Alpha tumbang. Alpha berhasil ter-take down dan Rosemary bakal mencoba bermain samping, tapi udah mulai kelihatan Refus mengetahui di mana Rosemary berada. Satu granat yang sangat berbahaya, lemparan tipis menuju ke seorang Rosemary, dan Doc yang bisa mendapatkan seorang Rosemary, bahkan Snape juga diamankan. Tinggal Crimson dan Alpha yang saling memikul untuk bisa melakukan revive. 4 melawan 1, berat memang untuk Alter Ego. Through the smoke mengganti dengan S12K-nya, dan Crimson dia bisa mendapatkan satu lebih. Doc juga bisa memberikan trade yang bersama pemain dari Alter Ego, dan Crimson akan menjadi pemain terakhir. Chicken Dinner gagal diamankan oleh Alter Ego. Alpha Gaming dengan Split dan Control yang mereka mainkan, akhirnya mereka bisa menghentaskan harapan kita untuk Alter Ego Chicken karena Chicken disabet oleh Alpha Gaming. Wow, congratulations untuk APG untuk ritme yang mereka bawa dari babak selanjutnya ternyata masih berlanjut untuk di Grand Finals kali ini. Dan well played juga untuk tim Alter Ego berhasil finish di hashtag yang kedua untuk di game yang kedua kali ini juga. Tapi balik lagi memang untuk kondisinya pun untuk di akhir-akhir Alter Ego benar-benar disulitkan. Apalagi harus menghandle dulu untuk tim The Xavier-nya. Harus mereka clearkan juga sampai akhirnya APG-nya pun juga mulai bisa semakin menguasai area permainan mereka dan membuat Alter Ego tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Jadi APG lah yang mendapatkan Chicken Dinner untuk di game yang kedua. Tapi kita masih ada 4 game lagi untuk di hari ini. Dan untuk